Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Nuria, NPM 18160020, Prodi PGSD 6A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah simulasi pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Ridho Agung Juantara, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1. Pembelajaran mikro atau simulasi. Yang A. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas, atau miniatur mengajar. Ada 4 unsur-unsur pokok dalam pembelajaran, yaitu 1. Tujuan atau kompetensi, 2. Materi yang harus dipelajari siswa, 3. Metode dan media, 4. Evaluasi. Maka dari itu, di sini terdapat beberapa pengertian tentang pembelajaran mikro menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Restia pada tahun 1982, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Yang kedua, menurut Hasibuan pada tahun 1988, pembelajaran mikro adalah metode latihan yang dirancang sedemikian rupa dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses pembelajaran sehingga calon guru atau pendidik dapat menguasai keterampilan satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa pengertian pemahaman terkait micro teaching atau simulasi pengajaran, yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar, basic teaching skill, yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru, atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat dari pembelajaran mikro yaitu 1. Manfaat bagi mahasiswa atau calon guru. Setiap mahasiswa, calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai. 2. Manfaat bagi para guru yaitu para guru baik secara mandiri atau bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Dapat memberikan masukan, saran, maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukannya. Ada prinsip-prinsip umum pada pembelajaran mikro yaitu 1. Prinsip perhatian dan motivasi adalah suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi atau perhatian dan motivasi untuk tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial, maupun emosional. 3. Balikan dan penguatan adalah pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Keempat, tantangan adalah pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas maupun bekerja untuk menjawab atau menghadapi tantangan tersebut.
Yang kelima, perbedaan individual adalah setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada beberapa ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro, yaitu 1. Fokus pada penampilan, yaitu yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro adalah penampilan setiap peserta yang berlatih. Penampilan dimaksud adalah perilaku atau tingkah laku peserta atau calon guru atau guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. 2. Spesifik dan konkret. Secara yang dilakukan seperti itu adalah pembelajaran mikro dimaksudkan agar pihak yang berlatih secara optimal memfokuskan pada jenis keterampilan tersebut. 3. Umpan balik. Prinsip berikutnya dari pembelajaran mikro yaitu umpan balik, yaitu proses memberikan balikan atau komentar, saran, solusi, pemecahan, dan lain-lain yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan seseorang yang berlatih. 4. Keseimbangan prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu umpan balik maksudnya ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, saran, atau kritik terhadap penampilan peserta yang berlatih, calon guru atau guru tidak hanya menyoroti kekurangan atau kelemahannya saja dari peserta yang berlatih tersebut. 5. Ketuntasan adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. 6. Maju berkelanjutan, yaitu siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mampu belajar secara terus-menerus tanpa ada batasannya. Allen dan Ryan mengidentifikasi hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama, proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya atau real teaching. Kedua, latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. 3. Latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. 4. Pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Bab 2. Metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar tahun 2013, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan 1. Tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu menggunakan tema. 2. Pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah di atas, bukan gurunya. 1. Landasan filosofis kurikulum 2013 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Landasan yuridis kurikulum 2013 Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru atau lampiran 2 yang layak digunakan dalam pembelajaran. 3. Dasar pemikiran pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pedoman khusus ini berisi tentang tujuan dan ruang lingkup
mencakup pedoman langkah-langkah penerapan RPP dalam pembelajaran, model-model penerapan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan penutup. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. 1. Pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. 3. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi, sikap, atau afektif melalui secara observasi, penilaian diri, self-assessment, penilaian antar peserta didik, per-assessment, dan jurnal. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan kognitif pendidikan melalui kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 3. Penilaian kompetensi keterampilan pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan teks praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka pelajaran. Ada banyak hal yang masih memikat perhatian murid di luar ruangan kelasnya. Hal tersebut dapat membuat murid tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menetapkan titik hubungan antara murid dan pelajaran yang disampaikan. Pembukaan pembelajaran harus sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Guru juga harus dapat membangkitkan minat belajar sampai murid dapat memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran. Kedua, mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu preventif adalah yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran, dan represif yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 3. Menggunakan media atau alat pemilihan media sesuai dengan PBM yang diprogramkan. Teknik pengomunikasian media tepat. Organisasi mengomunikasikan media menunjang PBM. Guru terampil menggunakan media. 4. Menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan berbagai dua, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan, dan penyajian suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. 5. Variasi stimulus. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru
yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran itu mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pelajaran. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi terdiri dari 3 kelompok pokok, yaitu variasi dalam cara atau gaya mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 6. Bertanya. Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis dan multi arah. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan yang diajukan cukup berbobot, mudah dimengerti atau relevan dengan topik yang dibicarakan. 7. Memberikan penguatan adalah respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan penguatan non-verbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian sesuatu, dan lain-lainnya. 8. Membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. 9. Mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Secara fisik, untuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan kemungkinan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. 10. Menutup pelajaran. Jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan suatu penutup yang tidak tergesa-gesa dan juga dengan doa sekitar 3-5 menit. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran, merangkum pelajaran sebagai penutup. Hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berupa diskusi kelas atau penyampaian garis besar pelajaran, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang disampaikan selama jam pelajaran dengan menekankan fakta dasar pembelajaran tersebut, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Waktu menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Guru dapat memberikan kilasan pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.